Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Jumpa lagi dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Dan kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ekspresi wajah Niko berubah menjadi dingin dan tidak senang ketika dia mendengar perkataan Jenna, karena Niko merasa bahwa Jenna telah melampaui batas dan mencaburi urusannya. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Saya tidak suka orang lain mengatur hidup saya, ujar Niko. Senyuman di wajah Jenna membeku ketika dia mendengar perkataan Niko. Niko berkata, seolah-olah saya orang asing. Saya bukan orang asing. Kita pernah menjadi mitra sebelumnya. Niko, saya... Jenna ingin memperingatkan Niko bahwa dirinya bukanlah orang asing. Namun Niko memotongnya sebelum Jenna bisa menyelesaikan perkataannya. Ini terakhir kalinya. Saya memperingatkanmu. Kamu harus menyembuhkan lukamu. Kamu tidak seharusnya sibuk bepergian. Niko menatapnya dengan tatapan dingin. Ketika Jenna melihat tatapan Niko yang muram dan dingin itu, Jenna tidak ingin mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa Niko tidak akan mau bertemu dengannya lagi di masa depan jika dia terus terang. Mendengar perkataannya, Jenna diam-diam menggetakkan giginya dan menahan rasa bencinya. Saya mengerti. Saya tidak akan bepergian lagi, Niko. Tapi supnya... Jenna menatapnya penuh harap berharap Niko mau menerimanya. Niko mengerutkan alisnya. Saya akan menerimanya kali ini. Tapi saya tidak ingin kamu melakukan hal-hal tidak berguna seperti ini lagi di masa depan. Saya mengerti. Saya tidak akan melakukannya lagi, jawab Jenna sambil mengangguk. Tapi tentu saja Jenna tidak sepenuhnya bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Tepat ketika Niko hendak mengusir Jenna, Vania membuka pintu dan masuk ke ruangan. Saat Vania masuk ke dalam ruangan, dia melihat Jenna sedang berdiri di dekat meja kantor Niko. Ekspresi bingung terlintas di wajahnya ketika dia melihat sebuah termos di atas meja. Siapa dia, Niko? Anda pasti ibu Niko. Halo, saya Jenna, mantan rekan Niko. Saya tinggal di sini karena sedang dalam proses pemulihan pada luka saya. Jenna tahu siapa Vania, jadi dia memperkenalkan dirinya sebelum Niko memperkenalkannya. Jenna tersenyum lebar. Karena Niko sudah lama merawat saya berpikir untuk membuatkan sup untuknya, ujar Jenna. Vania senang mendengar perkataan Jenna. Hal itu menunjukkan kepada Vania bahwa Jenna adalah wanita yang apresiatif dan tahu berterima kasih. Wanita yang baik, tolong beritahukan pada Niko jika kamu membutuhkan sesuatu, ucap Vania sambil tersenyum penuh kasih. Setelah itu Vania berbalik untuk memperingatkan Niko. Kamu juga harus menjaga Jenna dengan baik. Dia seorang wanita dan dia di sini sendirian, kata Vania. Niko mengangguk setelah mendengar perkataan ibunya. Baiklah, saya mengerti. Setelah itu Vania tidak lagi melanjutkan topik pembicaraannya. Di mana Gary? Tanya Vania. Dia bersama Danar, jawab Niko dengan ekspresi datar. Mau tidak mau Vania mengomel ketika mendengar jawabannya. Saya tidak tahu lagi harus berkata apa padamu. Apa menurutmu tidak apa-apa mengajak Gary seharian penuh untuk bekerja? Apakah kamu tidak khawatir jika terjadi sesuatu?
Ada banyak orang di sini, dan Gary adalah anak penurut yang tidak bisa kabur sendiri. Jadi, apa yang mungkin terjadi? Nico bingung dengan tuduhan ibunya. Pada saat itu, Vania tampak sedikit marah. Gary masih kecil. Di mana pada usianya sekarang ini, dia perlu ditemani oleh orang-orang yang dicintainya. Mengapa kamu tidak melahirkan hewan ternak saja jika kamu ingin memperlakukan putramu seperti itu? Nico mengerutkan alisnya, menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras. Vania terus mengomel setelah melihat raut wajahnya. Gary sudah kekurangan kasih sayang seorang ibu. Kamu harus meluangkan lebih banyak waktu untuk bersamanya. Namun, yang kamu lakukan hanyalah fokus bekerja. Manakah yang lebih penting, pekerjaan atau putramu? Jenna yang berdiri di samping mereka mendengar percakapan mereka. Jenna melirik ke arah Nico sejenak sebelum berbicara. Dia ingin mengambil hati Vania. Itulah salah satu alasan saya ada di sini. Selama beberapa hari terakhir ini, Nico pulang kerja tengah malam. Jadi saya khawatir daya tubuhnya menurun, ujar Jenna. Vania semakin kesal pada Nico. Perusahaan sekarang jauh lebih stabil dan tidak ada proyek besar yang sedang berjalan. Mengapa kamu bekerja begitu keras? Ujar Vania. Namun Nico tidak langsung merespon, sebaliknya dia menatap Jenna dengan tatapan sedingin es, seolah dia mencoba memberikan peringatan padanya. Jenna menggigit bibir bawahnya karena dia tahu bahwa apa yang baru saja dia katakan telah membuat Nico marah. Vania tidak menyadari ekspresi aneh di wajah Jenna karena dia sibuk mengamati Nico dalam diam sebelum dia bertanya sekali lagi. Katakan pada saya, untuk apa kamu bekerja keras? Nico memalingkan wajahnya dari Jenna setelah mendengar perkataan ibunya. Saya berjanji akan membawa Gary ke luar negeri, jawab Nico. Ketika Vania mendengar bahwa Nico akan meninggalkan negara itu, dia segera mengetahui bahwa Nico akan mencari Tiara. Vania mengerutkan wajahnya cemberut. Kenapa kamu masih memikirkan Tiara? Saya tidak ingin kamu pergi. Tidak ada yang bisa menghentikan. Saya melakukan apa yang ingin saya lakukan, jawab Nico sambil menatap ibunya. Ada ekspresi penuh tekad di pupil matanya yang gelap. Saat Vania melihat tatapan mata Nico, dia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa mengubah pikirannya. Pergilah jika kamu mau pergi. Namun, saya ingin Gary tetap di sini. Nico hanya mengerutkan kening dan tidak meresponnya ketika mendengar perkataan ibunya. Tidakkah menurutmu, ibu terlalu bias terhadap Tiara? Dia akan tampil di akhir bulan nanti, dan dia melakukannya dengan sangat baik sekarang. Jadi, ibu tidak boleh terlalu bias terhadapnya. Selain itu, dia hebat dalam mengajar Gary. Saya yakin ibu dapat melihat perubahan pada Gary. Jarang sekali Nico berbicara sebanyak itu. Semua yang Nico katakan ada benarnya, dan Vania mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, saya tidak menyukainya. Saya tidak akan menyetujuinya, apapun yang kamu katakan. Pada akhirnya, itu adalah satu-satunya pernyataan yang bisa Vania sampaikan. Nico merasa sakit kepala saat dia mendengar perkataan ibunya. Namun perkataan ibunya itu tidak mempengaruhinya. Nico tidak akan meninggalkan Tiara hanya karena ibunya tidak menyukainya. Saya tidak peduli apakah ibu menyukainya atau tidak. Tiara satu-satunya orang yang akan saya nikahi seumur hidup saya. Hati Jenna merasa hancur ketika mendengar pernyataan tegas Nico. Apakah dia begitu menyukai Tiara? Amarah dan kesedihan muncul di hatinya saat mendengar suara marah Vania di sampingnya. Kalau begitu, saya akan memastikan
bahwa dia tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga kita. Jenna merasa memiliki harapan setelah mendengar perkataan Vania. Saya tidak tahu bahwa Ibu Niko sangat membenci Tiara. Akhirnya, saya mempunyai kesempatan. Sebaliknya suasana di kantor mewah itu berubah menjadi dingin. Jenna sedang mempertimbangkan apakah akan berbicara ketika Gary membuka pintu dan masuk ke ruangan. Gary segera menyadari kehadiran Jenna dan mengerutkan alisnya. Sedang apa wanita ini di kantor Papa? Sebelum Gary mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, dia menyadari bahwa neneknya juga ada di dalam ruangan. Neneknya sepertinya sedang bertengkar dengan ayahnya. Gary melihat ke sekeliling sebelum tersenyum lebar dan berlari ke arah neneknya. Apakah nenek datang ke sini untuk menemui Jaya? Gary memeluk kaki Vania, kemudian memiringkan kepalanya ke atas untuk melihatnya. Suasana sedingin es mencair dengan kedatangan Gary yang lucu saat Vania mengangkat Gary ke dalam pelukannya sambil berseri-seri. Tentu saja, saya di sini untuk menemuimu. Apakah kamu ingin pulang bersama nenek? Papamu selalu sibuk bekerja. Dia tidak pernah menjagamu. Gary mengedipkan matanya beberapa kali. Gary cukup pintar untuk memahami bahwa nenek dan papanya sedang memperebutkannya. Namun dia tidak mau pergi bersama neneknya. Jika dia pergi bersamanya, dia tidak akan bisa membantu Tiara mengawasi papanya. Jaya ingin tinggal bersama Papa, Nek. Papa jangan menjaga Jaya. Jadi nenek tidak perlu khawatir. Gary terus bertingkah manis di depan Vania. Dan dia memuji Vania dengan segala macam cara untuk memastikan bahwa neneknya tidak sedih. Vania tidak bisa menandingi perkataan manis Gary. Dia mengakui kalah setelah beberapa saat. Vania tidak punya pilihan selain meninggalkan perusahaan sendirian. Niko menggendong Gary dan rasa kesal di matanya muncul kembali saat dia melihat Jenna masih berada di ruangannya. Apakah ada yang ingin kamu katakan lagi? Tidak, jagalah dirimu. Saya akan pergi sekarang. Meskipun hati Jenna merasa tidak enak, dia memasakkan senyum di wajahnya saat dia berbalik untuk pergi. Jenna masih merasa sedikit kesal bahkan setelah dia sampai di rumah. Jenna tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana Niko akan meninggalkannya untuk mengunjungi Tiara di luar negeri. Tidak, saya harus membuat Niko tetap di sini. Tapi bagaimana caranya? Dia kehilangan kesabaran terhadap saya dan saya rasa saya tidak bisa menahannya. Pada saat itu, sebuah ide muncul di benaknya. Saya mungkin tidak punya cara untuk melakukannya, tetapi orang lain mungkin bisa melakukannya. Dia mengambil ponselnya dan menelpon Sofyan. Saya ingin meminta untuk kembali menjadi tentara, Sofyan. Cederamu masih belum sembuh total. Bagaimana bisa kamu mengatakan seperti itu? Saya ingin kamu fokus pada pemulihanmu, jawab Sofyan. Namun saya merasa bahwa sepertinya saya telah menyebabkan banyak masalah untuk Niko. Gumamnya dengan nada agak kesal. Secara tidak langsung Jenna mengatakan kepada Sofyan bahwa Niko tidak benar-benar ingin merawatnya. Sofyan menyadarinya dari ujung telepon. Dia menghela nafas sejenak sebelum berbicara. Baiklah, saya akan datang mengunjungimu 2 hari lagi. Jika lukamu masih belum sembuh, kamu harus memulihkan dirimu dulu. Kamu tidak perlu mempedulikan hal lain, kata Sofyan. Baiklah. Jenna berpura-pura terdengar seolah-olah dia tidak setuju. Namun sebenarnya dia tersenyum lebar. Dia yang telah merencanakan semuanya itu terjadi. Dia mungkin tidak bisa menahan Niko pergi ke luar negeri, tapi bukan berarti Sofyan tidak bisa melakukannya. Setelah mengakhiri panggilan, Jenna menuju ke kamar mandi.
Bahkan dengan bantuan Sofyan, Jena masih harus membuat lukanya semakin parah agar rencananya dapat berjalan lancar. Jena melihat sekilas bekas luka di tubuhnya sebelum mengambil keputusan tegas. Jena mulai merobek lukanya tanpa ragu-ragu. Aduh. Jena merintih kesakitan saat keringat dingin mengucur di dahinya. Beberapa waktu lalu pipinya cerah, namun dia terlihat sangat pucat setelah melukai dirinya sendiri. Darah segar menetes ke lantai membentuk genangan merah. Ketika Jena melihat lukanya, luka itu terlihat sangat parah. Pada malam itu Jena mengalami demam yang sangat tinggi. Dia mandi dengan air dingin setelah merobek lukanya. Sheila tidak menyadari semua itu. Dia terkejut ketika dia menemukan Jena terbaring tak sadarkan diri di tempat tidurnya. Dia segera menyuruh Kaiden dan yang lainnya untuk membawa Jena ke rumah sakit. Sheila baru sempat menelpon Niko setelah dia sampai di rumah sakit. Nona Jena sakit, Pak Niko. Dia sekarang ada di rumah sakit. Apakah Anda akan datang? Tanya Sheila. Saya akan datang ke sana. Niko mengerutkan kening saat dia mengakhiri panggilan. Dia hendak pulang untuk makan malam bersama Gary. Namun sepertinya Niko harus menunda rencananya. Niko tidak tahu apa yang Jena lakukan. Dia tadi terlihat baik-baik saja ketika pergi meninggalkan ruang kantor. Pergi ke rumah sakit umum, kata Niko pada Bima setelah masuk ke dalam mobil. Setelah sampai di sana, Niko bergegas menuju bangsal dan bertemu para dokter keluar dari ruangan. Ada apa dengan pasien di sana? Tanya Niko dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia tidak sengaja merobek lukanya dan lukanya terinfeksi. Dia tidak segera datang untuk berobat. Jadi dia demam karena ada peradangan. Jelas dokter. Terima kasih dokter atas kerja kerasnya. Jawab Niko dengan ekspresi datar. Tidak perlu khawatir, itu sudah menjadi tugas saya. Jawab dokter sambil tersenyum sopan sebelum pergi. Niko masuk ke bangsal dan melihat Jena sedang diberi infus. Wajahnya sangat pucat saat dia terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Baik Sheila maupun Kaiden sedang duduk di satu sisi tempat tidur. Mereka segera berdiri ketika Niko masuk. Maaf Pak Niko, saya gagal merawat Nona Jena. Sheila mengakui kesalahannya dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Niko telah memerintahkannya untuk merawat Jena, namun dia tidak tahu bahwa luka Jena robek. Sheila merasa gagal menjalankan tugasnya. Niko tidak merespon permintaan maaf wanita itu. Bagaimana dia bisa merobek lukanya? Tanya Niko dengan ekspresi tegas. Baiklah. Sheila tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Niko. Sheila tidak tahu bagaimana atau kapan luka Jena robek. Mata Kaiden berbinar saat itu. Dia terjatuh saat dia dalam perjalanan pulang. Begitulah ceritanya, lukanya bisa robek. Niko tidak lagi curiga setelah mendengar penjelasan tersebut. Niko terus bertanya pada Kaiden, kenapa dia tidak langsung datang ke rumah sakit, padahal dia tahu lukanya sudah terbuka. Tadi sepertinya luka itu tidak terlalu serius. Dan dia tidak ingin membuat masalah. Jadi dia memutuskan untuk tidak pergi ke rumah sakit. Kami tidak menyangka dia akan demam di malam harinya. Jawab Kaiden.